Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan kita luar biasa. Pada pagi hari ini kembali kita akan mengikuti ibadah. Kita akan merayakan ibadah sekalipun secara online. Tapi percayalah bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkurang di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali merenungkan kebaikan Tuhan. Kita kembali mengingat kasih setia Tuhan. Sungguh indah segala yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Mari kita nyatakan hormat kita akan Tuhan. Kita nyatakan betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan
pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah ajaiblah Engkau Tuhan, ajaib segala perbuatan-Mu. Jiwaku memuji-muji Engkau, kami naikkan syukur kami pada Allah yang hidup, Allah yang kami sembah. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Oh, Engkau Tuhan yang kami sembah, Kau Tuhan yang kami puji. Kau ditinggikan, Kau dimuliakan, segala hormat bagimu. Haleluya, glory. Terima kasih Yesus Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk kasih sayang-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap waktu, segala yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami adalah ajaib dan dahsyat. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami naikkan syukur kami bagi-Mu, oleh karena Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Bapa dan sahabat kami. Kami nyatakan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami sungguh percaya bahwa Roh Kudus-Mu saat ini ada di tengah-tengah kami. Engkau Tuhan yang melawat kami,
Engkau Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan dan sukacita, dan nama-Mu dipermuliakan dalam sorak-sorai kami bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji, kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu. Demi nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Iya, ada sukacita pagi ini ya Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan Yesus baik. Kita imani segala yang Tuhan perbuat dalam hidup kita adalah baik. Tuhan Yesus baik. Kita angkat pujian ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka hati kita terima, kita pahami apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan saya siap dibentuk. Tuhan saya siap untuk melakukan apa yang Kau kehendaki. Kami percaya bahwa ketika kami mencari wajah, kami akan menemukan Engkau. Ketika kami berseru, kami akan mendengar jawab-Mu. Engkau Tuhan yang mendengar seruan hati kami. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hati
hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, oh, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kau baik bagi kami, Kau dahsyat bagi kami. Oh, kami naikkan pujian kami bagi-Mu, Allah yang hidup, Allah yang besar. Betapa mulianya Engkau, betapa ajaibnya Engkau. Oh, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, Allah yang besar dan ajaib. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, glory, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami sangat bersyukur pada pagi hari ini Engkau Allah yang luar biasa buat kami. Bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Bersyukur atas apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan kami sangat memuji dan memuliakan Engkau, Tuhan. Bahkan tiba saatnya saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami lihat benar-benar membuat kami semakin diperbaharui, bahkan semakin didekatkan kepadamu ya Tuhan. Berkati setiap kami yang melihat video ini dimanapun kami berada, Tuhan. Biarlah kehidupan kami semakin melimpah di dalam Kau, Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang melihat video ini dimanapun berada, baik di rumah ataupun di mobil atau dimanapun. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bertemu lagi di dalam ibadah online lewat YouTube. Kita bersyukur walaupun sebenarnya pemerintah sudah mengizinkan, tetapi kita masih dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain. Nah, hari ini kita bersyukur kita bisa beribadah dan kita mau mendengar sabda Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau mengajak kita tentang yang namanya generasi berprestasi. Bapak Ibu mungkin sudah kita dengar, sering kita lihat, atau mungkin hanya kita dengar sekilas atau di berita tentang generasi. Ada yang namanya generasi milenial, generasi X, Y, Z. Jadi saya hanya membahas sekilas saja apa sih itu generasi, Bapak Ibu. Generasi adalah ya keturunan kalau secara umumnya, Bapak Ibu. Tapi dikatakan di sini ada dibagi-bagi beberapa tahap. Ada yang pertama itu adalah generasi yang namanya baby boomer. Nah, kita lihat di sini ada generasi baby boomer adalah generasi yang lahir tahun 1946 hingga tahun 1964 yang dinamakan baby boomer, karena angka kelahiran bayi yang sangat besar, yang seperti boom meledak waktu itu, dan akhirnya terjadilah Perang Dunia Kedua. Nah, beberapa Bapak Ibu setelah kita lihat kenapa mereka dikatakan, karena pada saat itu mereka punya komitmen, kompetitif, pemimpin yang baik, terstruktur, loyal, pekerja keras, tapi ada kelemahannya, tidak suka dikritik. Itulah generasi baby boomer, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita mau masuk generasi yang selanjutnya adalah generasi X. Apa sih generasi X? Generasi X adalah di tahun yang lahir tahun 1965 sampai 1980. Generasi ini sering disebut dengan baby bust atau dikarenakan penurunan angka kelahiran yang tidak seperti baby boomer, Bapak Ibu. Nah, generasi X ini dinilai generasi yang mandiri, bekerja keras, berorientasi pada karir, fleksibel. Jadi udah lebih seperti yang tadi generasi sebelumnya, tidak suka dengan kritik, mahir dalam berteknologi, banyak akal dan lain-lain, Bapak Ibu. Kita lihat selanjutnya apa itu generasi milenial. Generasi milenial adalah generasi Y, Bapak Ibu, yang kita sebut, sering kita dengar, adalah generasi yang lahir sekitar tahun 1980 hingga tahun 1995. Yang kita lihat sekarang teknologi maju. Jadi salah satunya saya lahir di tahun itu, Bapak Ibu, di antara itu. Dan mereka tumbuh di dunia yang telah mahir dengan teknologi yang besar, Bapak Ibu. Itulah generasi milenial, generasi Y. Dan kita lihat sekarang ada smartphone, telepon, jadi bahkan Android sekarang, Bapak Ibu. Nah, ada generasi selanjutnya, apa itu generasi Z. Generasi Z adalah generasi yang lahir tahun 1997 hingga 2000-an, Bapak Ibu. Nah, di generasi Z adalah generasi yang masih muda, sangat-sangat muda, dan tidak pernah mengenal yang namanya kehidupan tanpa teknologi. Jadi ya main game sudah didukung dengan teknologi, sehingga terkadang disebut sebagai ijen, atau generasi ini dinilai sebagai generasi yang ambisius, mahir dalam hal digital, percaya diri. Tapi ada beberapa, Bapak Ibu, kalau kita lihat juga mereka sangat lemah di dalam kehidupan. Ada yang kita lihat, ada yang bunuh diri hanya karena
diputus pacar. Jadi banyak hal Bapak Ibu, ada kelebihan dan ada kekurangan. Nah sekarang kita mau belajar apa sih generasi yang berprestasi di dalam Tuhan. Generasi yang berprestasi di dalam Tuhan kita bisa lihat di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 16. Saya akan bacakan buat kita semua. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dalam ajaran yang sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek moyang tua-tua, latihlah dirimu beribadah. Ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ayat yang terakhir, ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Bapak Ibu, siapa sih Timotius? Timotius adalah seorang pemuda yang masih sangat muda, yang berprestasi karena hidupnya memberikan dampak bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Rasul Paulus sebagai pembina rohani Timotius banyak sekali diberikan nasihat di dalam baik dalam surat 1 Timotius maupun 2 Timotius. Tentunya nasihat-nasihatnya dapat diterapkan dalam kehidupan kita agar berprestasi dan berdampak. Kalau kita lihat kemarin Bapak Ibu, bulan kemarin kita lihat Olimpiade Tokyo, walaupun sebenarnya tahun lalu dilaksanakan, tapi karena corona dilaksanakan di tahun ini. Ada atlet salah satu berprestasi, atlet Indonesia yang namanya Grecia Poli, Bapak Ibu, duet dengan Apriani Rahayu, mereka juara 1. Dan itu sebuah prestasi yang sangat membanggakan Bapak Ibu, karena mereka sangat muda, apalagi yang teman duetnya masih 22 tahun apa 23 tahun. Itu sebuah generasi yang membanggakan Bapak Ibu. Nah, kita belajar bagaimana sih kita sebagai orang percaya, generasi kita jangan sampai kehilangan arah, kehilangan haluan, kehilangan tujuan di dalam Tuhan. Apa sih ciri-cirinya, tanda-tandanya generasi yang berprestasi itu? Kita lihat, yang pertama adalah terdidik dalam ajaran sehat. Terdidik dalam ajaran yang sehat.
Karena sebuah ajaran sangat mempengaruhi kehidupan kita. Apa yang diajarkan pasti itu yang akan kita lakukan, Bapak Ibu. Kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 6. Dengan selalu mengingatkan, Bapak Ibu. Awasilah dirimu, tadi dikatakan. Di dalam terjemahan ini dikatakan, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman dan dalam ajaran sehat. Betapa pentingnya ajaran sehat dalam kehidupan kita. Seorang pelayan Tuhan, seorang yang percaya kepada Tuhan, harus bekerja dengan baik, memberikan ajaran yang benar, menjalankan tugas dengan baik dan ajaran yang sehat, menjalankan tugas dengan iman, menjalankan tugas dengan berdasarkan firman Tuhan. Kita selalu diajarkan, kalau udah kita melihat banyak tingkah laku siapapun dia, Bapak Ibu, entah dia yang mengajarkan Alkitab, kalau dia salah, kita harus kembali kepada Alkitab. Karena kita percaya bahwa Alkitab tidak pernah salah, Bapak Ibu. Pelayan yang baik bagi Kristus, terdidik dalam perkataan iman dan pengajaran yang baik. Terdidik dalam perkataan. Ajaran yang sehat, betapa pentingnya itu dalam kehidupan kita. Apa itu lagi ajaran yang sehat? Menunjukkan bahwa kita ini dikuatkan oleh kata-kata iman dan ajaran yang baik. Hidup kita, pemikiran kita, jangan sampai kalau ditanya generasi apa, generasi corona. Lulus tahun berapa? Lulus tahun corona. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita harus benar-benar hidupi apa ajaran yang kita terima. Apakah itu benar-benar sehat, benar-benar sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Kita harus benar-benar menyikapinya. Kita harus benar-benar mengerti, memahami apa artinya ajaran yang sehat, karena sangat-sangat mempengaruhi kehidupan kita, Bapak Ibu. Di dalam Timotius dikatakan, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran yang sehat yang telah kau ikuti selama ini. Betapa pentingnya kita belajar. Betapa pentingnya kita mengenal apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Karena jangan sampai generasi kita nanti beberapa turunan rusak, Bapak Ibu. Pengetahuan yang benar akan Tuhan akan membawa kita mengenal dan mengalami Dia dengan benar juga. Ketika kita mau mengenal Tuhan dengan kebenaran, kita juga akan menikmati siapa Tuhan yang benar dalam kehidupan kita. Kenapa, Bapak Ibu? Latihannya seperti apa? Bacalah firman Tuhan dengan teratur setiap hari. Saya tidak katakan setiap menit, setiap jam, Bapak Ibu. Setiap hari, bisa aja kan hanya sekali sehari. Bacalah firman Tuhan dengan teratur dan miliki waktu khusus untuk melakukannya. Ketika kita sudah belajar, ketika kita sudah membaca firman Tuhan, sekarang teknologi sangat mendukung, Bapak Ibu. Alkitab ada yang kalau kita mungkin, mohon maaf kekurangan dalam pendengaran, ada suaranya.
Kalau mungkin kita nggak bisa melihat, ada juga suaranya. Bahkan ada yang bisa menghitung. Apakah kita sudah lupa untuk membaca firman Tuhan? Betapa pentingnya kita mengenal ajaran yang sehat, agar generasi kita ke depan menjadi generasi yang luar biasa. Generasi yang benar-benar hidup dalam Tuhan. Bukan generasi yang di luar Tuhan. Dan yang kedua ada Bapak Ibu, disiplin beribadah. Disiplin beribadah. Simple Bapak Ibu. Tapi apakah bisa kita lakukan? Karena terkadang banyak orang di luar sana ke gereja sekali setahun. Atau ada momen-momen tertentu. Misalnya pas Natalan. Atau misalnya pas hari kenaikan Tuhan Yesus. Atau pas hari kematian Jumat Agung baru datang ke gereja. Disiplin, teratur dalam beribadah. Kita tidak berkata minggu depan masih ada hari Minggu, minggu depannya juga masih ada hari Minggu. Setiap minggu ya pasti ada hari Minggu. Setiap minggu pasti ada. Kalender kan ganti-ganti Bapak Ibu. Paling minggu depan lah. Minggu depan dan minggu depan. Kita nggak tahu kapan terakhir hidup kita. Kapan Tuhan berkata dalam kehidupan kita, stop. Sudah selesai kesempatan yang saya berikan buat kamu. Tidak ada yang tahu. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8 berkata, jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Betapa pentingnya hidup kita. Betapa pentingnya kita latihan. Karena kalau sudah terbiasa, gampang untuk melakukannya Bapak Ibu. Mudah untuk melakukannya. Kalau bahasa kerennya nanti itu jadi habitnya. Kebiasaannya. Ada yang berkata itu 49 hari. Ada yang berkata 20 hari aja lah, nggak usah 49 hari. Tapi yang tahu, yang penting dulu adalah kebiasaannya. Dimulai dulu. Untuk kita bisa belajar Bapak Ibu. Beribadah. Beribadah itu nggak harus ke gereja. Beribadah itu adalah waktu kita bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita mau ke gereja bisa. Persekutuan dengan sesama orang percaya. Jauhilah cerita-cerita tahayul yang tidak berguna, karena kadang-kadang Bapak Ibu, ya kita nggak bisa pungkiri di Indonesia ini banyak cerita konon katanya pada suatu hari. Tidak ada gunanya Bapak Ibu. Hendaklah kau latih dirimu untuk kehidupan beribadah. Latih diri kita, hidup kita. Pergunakanlah waktu yang ada dan tenaga untuk melatih diri supaya tetap sehat rohani kita. Tidak membuang-buang waktu. Seperti yang saya katakan tadi. Masih ada minggu depan, minggu depan, minggu depan. Setiap minggu pasti ada. Melatih diri dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan dengan asal ada waktu, tetapi kita benar-benar menyediakan waktu. Itu namanya disiplin. Menyediakan waktu buat Tuhan, menyediakan tempat buat Tuhan. Seberapa sibukkah kita dalam 24 jam? Seberapa sibuk kita? Kita yang tahu.
Atau jangan-jangan kita nggak tahu, ternyata udah 24 jam habis. Latihan-latihan jasmani itu baik di dalam firman Allah yang hidup, dikatakan ayat yang ke-8. Latihan-latihan jasmani itu baik memang. Olahraga baik Bapak Ibu. Tapi latihan rohani jauh lebih penting dan merupakan daya pendorong dalam segala yang kau lakukan. Jadi latihlah dirimu secara rohani dan jadilah orang Kristen yang lebih baik. Karena hal itu tidak saja bermanfaat dalam hidupmu sekarang, tetapi juga dalam hidupmu yang akan datang, masa depan. Dikatakan, latihlah hidup kita, latih rohani kita. Kenapa? Karena ibadah sangat bermanfaat dalam segala hal. Ibadah sangat berguna dalam segala hal dan membawa berkat dalam hidup kita. Ciri-ciri generasi yang berprestasi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, terdidik dalam ajaran yang sehat, disiplin beribadah, ajaran yang sehat, rutin beribadah, teratur dalam beribadah. Tidak hanya kalau ada waktu luang, tetapi menyediakan waktu. Kebiasaan untuk beribadah bukanlah sesuatu yang muncul dengan sendirinya, jelas. Namun adalah sesuatu yang harus dilatih terus-menerus. Pada masa pandemi ini, belum selesai Bapak Ibu. Ibadah dapat dilakukan baik secara online maupun onsite yang tatap muka. Tapi sekarang hanya beribadah ketika bertatap muka Bapak Ibu. Banyak sekali kita belajar sekarang. Melalui ibadah ada lewat Facebook. Yang penting kita mau nggak beribadah. Itu intinya. Orang yang rindu untuk mengenal Tuhan tentu rindu untuk beribadah. Orang yang rindu untuk mengenal Tuhan tentu rindu untuk beribadah. Jadi mari Bapak Ibu kita belajar bersama-sama. Kita ada dalam ajaran yang sehat. Dan kita disiplin dalam beribadah. Dan yang ketiga adalah ketika kita sudah belajar tentang semua itu adalah yang terakhir. Lakukan. Tunjukkan bahwa kita benar-benar hidup dalam ajaran yang sehat. Tunjukkanlah bahwa kita benar-benar sudah disiplin dalam beribadah. Tidak hanya sekedar omong doang. Yang ketiga adalah menjadi teladan. Tidak usah nunggu. Kita mulai dulu. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius pasal 4 ayat 12 Bapak Ibu. Kita lihat di dalam terjemahan lain. Janganlah sampai orang lain meremehkan engkau, sebab engkau masih muda. Jadilah teladan mereka. Biarlah mereka mengikuti caramu mengajar dan caramu hidup. Jadilah pedoman bagi mereka dalam kasihmu, dalam imanmu, dan dalam pikiranmu yang bersih. Tunjukkan. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu Timotius diajarkan, walaupun engkau masih muda, kalau istilahnya orang di luar sana kayak masih anak kecil, bau kencur, belum tahu apa-apa, tapi sudah tahu. Ngapain kamu ajarin orang tua? Tidak usah ajarin, karena kadang-kadang kalau mengajarkan orang tua tersinggung Bapak Ibu. Tapi kita tunjukkan aja sikap kita bahwa kita benar-benar hidup dalam Tuhan. Benar-benar hidup dalam ajaran yang sehat. Siapa kita? Generasi yang berprestasi. Kita lihat nanti generasi selanjutnya, fondasinya kuat Bapak Ibu. Jadi ditaruh dimanapun, mereka tetap kuat. Teladan dalam cara mengasihi, dalam percaya. Teladannya harus kita tunjukkan dalam kasih kita, dalam iman kita, dalam perkataan kita.
Jangan biarkan orang-orang memperlakukanmu seolah-olah engkau tidak penting. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan biarkan orang-orang memperlakukanmu seolah-olah engkau tidak penting. Jadilah contoh kepada mereka bagaimana seharusnya mereka hidup. Tunjukkan. Itu di dalam terjemahan versi mudah dibaca. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan biarkan orang memperlakukan seolah-olah engkau tidak penting. Jadilah contoh kepada mereka bagaimana mereka seharusnya hidup di dalam Tuhan. Kita belajar Bapak Ibu. Banyak hal yang seharusnya kita pelajari. Kehidupan kita, kesehatan kita penting, tapi hidup kita di dalam Tuhan, kerohanian kita di dalam hidup kita sangat penting. Kita belajar. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hiduplah dalam generasi yang berprestasi. Taruhlah fondasi yang kuat di dalam generasi ini, agar ke depan mereka semakin kuat, semakin dikuatkan, bahkan menjadi generasi yang luar biasa, generasi yang benar-benar hidup dalam ajaran yang sehat, generasi yang benar-benar disiplin dalam beribadah, generasi yang benar-benar menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang patut dipercayai di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, saya percaya bahwa ada kita hari ini, itu semua karena Tuhan. Kita ada sampai saat ini, semuanya karena Tuhan. Jadi mari kita belajar, melihat, mengintrospeksi diri kita. Apakah kita benar-benar hidup dalam Tuhan atau sudah lari dari arah yang seharusnya kita tuju. Mengetahui dan melakukan firman Tuhan adalah hal yang berbeda. Orang mungkin tidak peduli dengan seberapa banyak orang kita tahu, tetapi orang tahu seberapa banyak kita peduli. Mengetahui dan melakukan firman Tuhan adalah hal yang berbeda. Orang mungkin tidak peduli dengan seberapa banyak yang kita tahu, tetapi orang tahu seberapa banyak kita peduli. Bapak Ibu Saudara, saya punya prinsip satu yang saya pelajari. Semua saya harus pelajari, tapi tidak semua saya bisa. Tetapi setidak-tidaknya saya mengerti apa yang orang katakan, apa yang saya pelajari. Jadi kalau orang tanya, tidak meloplo-plongo Bapak Ibu. Jadi mari kita belajar bersama-sama. Kita jadikan generasi ini generasi yang berprestasi di dalam Tuhan. Tidak hanya prestasi dunia, tetapi benar-benar hidup dalam prestasi akan kebenaran. Karena Tuhan sangat menginginkan itu Bapak Ibu. Jadi mari kita belajar bersama-sama. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang melihat video ini, jadilah generasi yang berprestasi di dalam Tuhan. Kita tetap bersyukur karena Tuhan sangat mengasihi kita. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita kesempatan. Jadi Bapak Ibu, kita belajar bersama-sama bahwa firman Tuhan akan kita hidupi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau mengajarkan kami agar kami menjadi generasi yang berprestasi di dalam Engkau Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, karena itu bukan hal yang mudah, tetapi karena Engkau ada bersama-sama dengan kami, kami yakin dan percaya bahwa Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Engkau juga yang akan terus memegang tangan kami Tuhan. Engkau berkati setiap kami yang mendengar, yang melihat video ini.
Karena kami percaya bahwa kasih-Mu tidak akan pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami sidang jemaat Tuhan yang mendengar. Biarlah kasih-Mu, berkat-Mu, anugerah-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah menerima kebenaran firman Tuhan yang membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat. Kita angkat satu pujian tak terbatas. Musim demi musim Tuhan pelihara hidup kita. Mari kita tetap dan terus percaya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah memimpin ibadah online ini. Ini merupakan suatu kehendak Allah yang harus aku kerjakan, apa yang harus kami bisa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memimpin ibadah raya permulaan, pertengahan sampai akhirnya semuanya ini. Kami bersyukur bahwa kuasa Allah tetap bekerja, Roh Kudus tetap berkuasa, sehingga tidak ada bedanya. Kami tetap memuji nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan, tetap mendengarkan firman Allah yang untuk menjamin kami mendapat kekuatan ilahi yang Tuhan berikan. Tuhan, Engkau juga berkati anak-anak-Mu yang sudah terlibat dalam pelayanan, baik leader, singer, pemain musik. Semoga Tuhan Engkau berkati, terutama Engkau lindungi dalam segala apa yang ada di dunia ini. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah Kristus, sehingga kami terhindar dalam segala virus-virus penyakit yang pada saat ini Tuhan izinkan. Kami percaya bahwa perlindungan Allah tetap berlaku bagi orang-orang yang percaya pada Engkau Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur bahwa Allah tetap menyertai sampai akhir hidup kami semuanya ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Engkau juga berkati firman Allah yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, sehingga firman Allah memberikan kekuatan bagi semua jemaat-Mu yang pada saat ini tetap di dalam rumahnya. Semuanya kami bersyukur Tuhan, bahwa Engkau juga berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah, terutama kesehatan, kekuatan, harapan, perlindungan, pertolongan yang Tuhan sudah jamin. Dan Engkau juga berkati Tuhan, khususnya gereja kami. Oh Tuhan, Engkau lindungi semua, Engkau lindungi semua jemaat-Mu dan segenap para
Gembala kami Bapak Kris Yuda beserta Ibu, Engkau juga berkati terutama pelayanannya, pergumulannya, semoga Tuhan tetap menyertai. Dan kami bersyukur Tuhan atas berkat-berkat yang sudah kami nikmati, berkat-berkat yang akan datang, dan berkat-berkat yang lain, baik pertolongan, perlindungan, kekuatan, harapan yang sudah kami nikmati merupakan suatu janji Allah yang sudah dinyatakan pada kami, dan kami bersyukur Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Oh Tuhan, selama pandemi ini Tuhan Engkau juga berkati para pemimpin, khususnya presiden, para menteri, dan para pemimpin yang ada di pusat, yang ada di daerah. Semoga Tuhan Engkau juga berkati supaya pandemi ini tetap supaya pandemi ini cepat keluar ada di bangsa negara kami. Oh Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas semuanya ini. Tuhan tak memelihara kami semuanya ini. Dan Engkau juga berkati Tuhan khususnya kota Solo yang tersisa ini, Engkau terutama Engkau lindungi supaya kota Solo ini merupakan suatu kota yang budaya yang diberkati oleh Tuhan juga. Terima kasih Tuhan Yesus, semuanya kami kembalikan pada Engkau. Segala kemuliaan, kebesaran, kemasyhuran, keagungan hanya nama Yesus yang kami sembah semajam-Mu sampai akhir hidup kami, sehingga apa yang kami kerjakan ini juga berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini, dan hari-hari selanjutnya Engkau juga pimpin ibadah raya atau ibadah online, supaya Tuhan akan tetap dikerjakan para anak-anak-Mu, sehingga tidak ada bedanya. Atas pandemi ini kami tetap memuji nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan berkat Allah tetap berjalan bagi semua jemaat-Mu yang pada saat. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Inilah Tuhan doa kami, dan kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami ucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat tangan untuk menerima berkat-berkat-Nya. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat rahmat anugerah Allah Bapa, oleh cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati hidupmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkati studimu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati apa yang kau kerjakan. Tuhan yang membuatnya menjadi berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Damai surgawi
Yesus memberkati.